Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang data primer dan data sekunder dalam penelitian geografi. Ada yang tahu apa itu data primer? Selamat pagi Pak Hem. Kalau tidak salah, data primer itu data yang kita kumpulkan langsung dari sumbernya, kan Pak? Tepat sekali, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber aslinya. Contohnya, ketika kalian melakukan wawancara, observasi, atau pengukuran langsung di lapangan. Ada yang bisa menambahkan contoh lainnya. Mungkin seperti survei penduduk di suatu desa atau mengukur suhu udara dengan termometer, Pak. Betul, itu juga contoh data primer. Nah, bagaimana dengan data sekunder? Ada yang tahu? Kalau data sekunder itu data yang sudah tersedia Pak, misalnya, kita mengambil data dari buku, jurnal, atau laporan. Benar sekali, data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Biasanya data ini digunakan untuk melengkapi data primer. Contohnya adalah data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik atau peta yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Jadi, Pak, kapan kita lebih baik menggunakan data primer, dan kapan menggunakan data sekunder? Data primer biasanya digunakan ketika kita membutuhkan informasi yang spesifik dan belum tersedia di sumber lain. Misalnya, kalian ingin meneliti preferensi masyarakat terhadap penggunaan lahan di daerah tertentu, sedangkan data sekunder digunakan ketika informasi yang kalian butuhkan sudah ada, dan kalian tinggal mengolahnya, misalnya menganalisis tren populasi menggunakan data sensus penduduk. Kalau digabungkan, apakah data primer dan sekunder bisa saling melengkapi, Pak? Betul sekali, dalam penelitian geografi, kombinasi data primer dan sekunder sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mendalam. Misalnya, kalian bisa menggunakan data sekunder sebagai dasar analisis, lalu melengkapinya dengan data primer yang relevan. Wah, saya jadi lebih paham Pak, terima kasih. Sama-sama.